Hai teman-teman, dari kalian siapa nih yang ikut KPPS di tahun ini? Pasti kalian tahu bagaimana susahnya jadi KPPS. Dan untuk kalian yang udah gajian nih, siap-siap langsung beli Pajero guys. Karena KPPS itu adalah idaman para mertua guys. Wah. Iya. Nah, kali ini aku akan bongkar gaji KPPS secara rinci yang aku dapat di tahun KPPS 2024 ini guys. Jadi KPPS 2024 gajinya segini, mulai dari awal pelantikan sampai di akhir pemilu ini. Oke, tonton terus sampai selesai seberapa banyak gaji yang aku dapat dari awal pelantikan KPPS di tahun 2024 ini sampai di akhir pemilu. Oke, tonton terus. Untuk kalian, langsung saja subscribe di bawah ini untuk dukung channelku ini agar aku selalu semangat dalam membuat konten. Oke. Nah, sebelum aku membahas gaji KPPS berapa dari awal pelantikan sampai selesai, alangkah baiknya aku langsung ganti aja guys, ganti seragam KPPS. Nah, di TPS ku ini itu mendapatkan seragam guys, dan plus dapat topi. Karena tidak semua TPS itu mendapatkan seragam, itu tergantung kesepakatan dari semua anggota KPPS di antara KPPS 1 sampai KPPS 7. Ya, kalau di antara semua anggota ini setuju membuat seragam, ya bakal ada seragamnya. Kalau nggak setuju adanya seragam, ya nggak pakai seragam. Di TPS sebelahku itu TPS 02 itu nggak pakai seragam, jadi untuk anggota KPPS nya itu pakai batik guys, bawahnya hitam dan bersepatu. Nah, untuk KPPS ku sendiri itu ada seragamnya, dapat seragam, dapat topi, tapi bawahannya tuh hitam dan bersepatu bebas, yang penting sopan. Oke, ganti baju dulu guys. Nah, ini untuk topinya guys. Nah, topi KPPS, nah, abdi negara. Oh my god, wow. Oke, nah ini untuk topinya. Nah, dan ini seragamnya guys. Ya, seragamnya ya agak gimana ya, ada sebagian orang yang mengatakan seragamnya ini kayak panitia kurban lah. Yes, gimana lagi lah, yang penting kan ada seragamnya kan gitu, kapelan gitu. Nah, oke, langsung saja aku pakai. Oke, kurang lebih seperti ini guys. Nah, dari atas sampai bawah seperti ini, dan dapat topi guys, KPPS. Nah, gini kan pas. Jadi membahas gaji KPPS dan memakai seragam KPPS. Oke, langsung saja, jangan banyak omong, langsung saja kita bahas seberapa banyak gaji KPPS dari awal pelantikan sampai akhir pemilu. Yang pertama, pelantikan guys. Pelantikan itu dilaksanakan tanggal 25 Januari 2024. Sebelum pelantikan dimulai kan harus daftar dulu guys. Nah, daftarku ini didaftarin oleh ketua KPPS nya. Jadi awalnya itu ditawarin, mau apa enggak jadi anggota KPPS. Lah, aku kan sebelumnya kan belum pernah ikut KPPS. Nah, ditawarin untuk, ya aku pikir-pikir, hitung-hitung nambah pengalaman lah ya. Akhirnya pun aku ikut, didaftarkan tanggal 16 Januari. Nah, setelah itu akhirnya tanggal 25 Januarinya akhirnya pelantikan guys. Pelantikan itu diwakili 3 orang di antara 7 anggota. Kebetulan aku ngikut guys pelantikannya itu. Jadi pelantikannya itu 3 orang yang ngikut, 2 laki-laki 1 wanita. Lah, ketua KPPS ku ini perempuan atau wanita, jadi 1 ketua yang 2 anggota, 1 perempuan 2 laki-laki, termasuk saya laki-lakinya gitu. Lah, setelah itu, nah pelantikannya itu tanggal 25 Januari pukul setengah 9 pagi guys. Setengah 9 itu pun belum pada siap-siap guys, ada yang belum datang, intinya kayak molor gitu guys. Jadi ada yang masih absen gitu. Jadi setelah kita absen akhirnya dapat jajan guys, jajan pasar. Setelah jajan pasar, setelah dapat
jajan pasar, akhirnya pun nunggu kan, yang nunggu orang-orang yang belum absen siang-siang itu. Lah pelantikannya pun akhirnya dimulainya itu jam setengah 10. Wah, hampir 1 jam guys dari jadwal atau undangan yang aku dapat. Setelah tanggal 25 itu aku setelah pelantikan dengar-dengar dapat uang transport, katanya sih, katanya orang-orang itu ketika pelantikan, katanya sih dapat uang transport 50.000 setelah pelantikannya selesai. Nggak tahunya setelah pelantikan selesai belum dapat, nggak ada kabar, katanya nantian gitu. Ya aku nama juga bisa ambil ribet ya, bisa mau dapat nggak dapat bisa pakatan nanti kan gitu. Nggak tahunya setelah itu pulang dari pelantikan sorenya dapat kabar di grup kalau dapat uang transport 50.000 nanti malam habis maghrib diambil gitu. Ya udah, akhirnya pun habis maghrib aku ke rumah ketua KPPS-nya, akhirnya pun dapat 50.000, dapat amplopan 50.000. Tapi pada saat itu kan nama juga awal-awal KPPS ya, dapat uang 50.000. Wah, langsung tak buka guys, langsung tak buat guys, dapat jajan kan ya. Jadi tentunya kalau uang pelantikan itu seperti apa tentunya kan. Nah setelah tanggal 25 akhirnya BIMTEK guys. Nah untuk kalian yang nggak tahu BIMTEK itu singkatan dari bimbingan teknis. Nah untuk KPPS sendiri itu pasti kan ada BIMTEK kan ya, sebelum adanya pemilu kan ya. Tujuan BIMTEK itu agar anggota itu tahu tujuan setiap KPPS, tujuan setiap anggota KPPS itu apa aja tugasnya, dan hal-hal penting yang harus dibagikan, contohnya surat ini sah atau tidaknya seperti apa, seperti itu tujuan BIMTEK. Lah BIMTEK-nya itu kebetulan aku di hotel guys, jadi hotelnya cukup megah lah ya, di aula hotel gitu. Nah BIMTEK-nya itu di hotel sekitaran jam 2 siang guys. Nah jam 2 siang akhirnya pun aku di sana. Jam 2 siang itu pun belum dimulai guys, saya sampai sana itu pun dimulainya setengah 3-an lah. Nah setengah 3-an lah aku dengar loh ya, BIMTEK itu katanya sampai jam 9 malam, jam 8 malam gitu. Nama juga wah lama juga kan ya. Gak taunya guys, BIMTEK itu gak sampai maghrib udah selesai guys BIMTEK-nya loh ya. Nah BIMTEK-nya itu sekitaran jam setengah 3 sore sampai mau maghrib guys. Jadi setelah mau maghrib kan istirahat kan ya, ngopi untuk sholat lah apa gitu kan. Nah setelah maghrib itu masuk guys. Setelah masuk dari istirahat itu cuma sebentar tok lah, itu cuma ngomong-ngomongan tok, absen lah apalah gitu. Intinya mau absen kedatangan belum memastikan gitu. Nah setelah itu akhirnya pun selesai istirahat makan gitu guys. Nah, setelah BIMTEK akhirnya pun pulang guys ya. Setelah pulang besoknya itu dapat informasi kalau dapat uang transport lagi guys sebesar 75.000 rupiah. Ya lumayan guys, cuman beberapa jam sudah dapat 75 kan BIMTEK. BIMTEK-nya itu pun nggak sulit ya, cuman mendengarkan aja gitu, paham nggak paham apa kata nanti kan gitu. Oke dapat 75.000. Akhirnya pun besok malamnya katanya grup diinfokan di grup dapat 75.000. Aku BIMTEK itu guys diwajibkan, di undangan itu diwajibkan bagi semua anggota lah. Tapi itu BIMTEK-nya di antara 7 anggota hanya 4 yang bisa ikut BIMTEK, di antaranya 3 perempuan dan 1 laki-laki. Jadi hanya aku aja guys yang ikut BIMTEK, laki-laki sendiri juga wes bisa kepikiran laki-laki sendiri, yang penting aku BIMTEK, yang penting aku dapat ilmu gitu guys, pemikiran juga guys. Nah akhirnya pun dapat 75.000 rupiah. Jadi digabung 50.000 dari pelantikan dan 75.000 dari BIMTEK. Jadi 75 tambah 50 berarti 125.000 rupiah. Wow, lumayan lah ya. Nah, setelah BIMTEK tanggal 9 Februari tahun 2024 akhirnya pun diadakan rapat bagi seluruh anggota dan diadakan oleh ketua KPPS. Nah di rapat itu akhirnya bermusyawarah membahas tentang honor KPPS berapa, setelah itu apa aja tugasnya, pembagian tugas KPPS setiap anggota. Nah kebetulan aku alhamdulillah dapat KPPS 7. Jadi tugasnya KPPS 7 itu hanya tinta guys, jadi ya gampang lah guys. Setelah ketika pada saat rapat tanggal 9 ini, nah itu juga dibagikan formulir C. Formulir C itu dalam artian pada umumnya diartikan seperti undangan guys. Jadi untuk kalian yang mau nyobloskan pasti kan dapat undangan lah, itu formulir C guys.
Jadi tanggal 9 itu pembagian formulir C atau undangan. Nah tanggal 10-nya baru tuh, tanggal 10-nya bagi-bagi undangan guys. Seluruh anggota diwajibkan untuk membagi-bagi undangan ke warga sekitar. Setelah itu tanggal 10 selesai, tanggal 13-nya kan malamnya pemilu kan, tanggal 14 kan ya pemilunya, tepat Rabu tanggal 14 Februari lah. Malamnya itu tanggal 13 Februari hari Selasa itu aku dan seluruh anggota KPPS itu diwajibkan untuk mempersiapkan untuk besok pemilu. Jadi malamnya itu bangun terop guys. Jadi bangun terop, terus kan TPSU kan di sekolahan SD ya. Jadi ya bangun terop di sekolahan SD itu, dan juga ringkes buat nata-nata kursi, terus apalagi itu banyak lah pokoknya. Salah satunya ya mempersiapkan untuk kotak suara, untuk kotak coblosan, semuanya pokoknya guys. Nah di sana juga nggak dapat uang guys ya, bukan berarti setiap kegiatan dapat uang guys. Nah setelah mempersiapkan KPPS di malam hari itu, di malamnya tanggal 13-nya itu, nah akhirnya pun tanggal 14 hari hanya guys. Nah di hari H ini aku dan seluruh anggota diwajibkan jam 6 udah di TPS, karena Bawaslu jam 6 udah sampai sana. Nah setelah akhirnya pemilu pun dimulai, itu dimulai sekitar jam setengah 8 kan kurang lebih. Akhirnya pun setengah 8 dimulai pembukaan, akhirnya pemilu ya guys sampai jam 12 siang. Jam 12 siang itu untuk DPT. Nah akhirnya pun jam 12 siang dan sampai jam 1 itu untuk selain DPT guys, di luar DPT gitu kan. Setelah jam 1 akhirnya setengah 2 mulailah perhitungan suara guys. Perhitungan suara dimulai itu sampai jam 11 malam guys aku guys. Jadi ya gitu, gak bisa istirahat guys, gak bisa segitulah pokoknya. Perhitungan suara itu sangat ruwet lah guys, ribet semua pokoknya. Nah setelah itu akhirnya jam 10 itu masih ribet guys. Sebenarnya jam 10 malam itu udah selesai perhitungan kan, tapi kan harus rekapan, harus itu banyak lah pokoknya guys. Nah, setelah itu selesainya itu jam 1 malam. Akhirnya selesai, langsunglah kotak suara itu dikirim ke kecamatan. Nah, di kecamatan tuh rame guys, padahal jam 1 malam guys, rame banget tuh. Nah, setelah jam 1 malam akhirnya sudah di kecamatan, akhirnya pun pulang ngumpul lagi di sekolahan SD itu guys, untuk pembagian honor KPPS. Nah ini ditunggu-tunggu guys, honornya berapa. Nah ini guys, aku udah gak buka guys amplopnya kan, karena buat aku bikin konten guys. Nah ini dia amplopnya guys. Oke kalian lihat, ini ada TPS 01. Nah oke, atas nama Hakam, kan nama aku Hakam guys, anggota 4. Nah itulah pokoknya, baca aku KPPS 7 ya. Oh no. Nah terus ada di bawahnya ini ada tertera honornya berapa nih, 1.100.000 rupiah guys. Wah gila. Dan bukan berakhir dari sini aja guys untuk gaji KPPS nya guys, nanti kita lanjut lagi lah pokoknya. Yang penting kita buka ini dulu guys. Oke, kita unboxing gaji KPPS guys, 1.100.000 rupiah. Nah, kita buka, masih segelan guys ya, masih segelan. Mari kita buka. Wow. Wow. Unboxing ini guys, kosong ya guys, kosong. Oke guys. Duit memang tidak menjamin kebahagiaan, tapi kalau gak ada duit jangankan bahagia, senyum aja berat besti. Satu hari 1.100.000 guys. Kita hitung apakah benar ini 1.100.000. Nah kita hitung
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas 1.100.000. Alhamdulillah lah guys. Nah, bukan hanya di sini guys. Setelah beberapa hari setelah pemilu, akhirnya aku dapat kabar dari ketua KPPS di grup bahwa ada uang transport sebesar Rp50.000 guys. Nah, tepat tanggal kemarin ini guys, Jumat, aku rapat lagi. Jumat rapat lagi malam-malam di cafe guys. Dapat nih uang transport. Nah, ini ada namanya Akam. Oke, kita unboxing lagi guys. Oke, tapi ini nggak sejalan guys. Nah, kita ambil uangnya. Biru. Oke. Jadi totalnya keseluruhannya untuk pemilu, selesai pemilu sama transport ini 1.150.000. Oke, kalau kita gabung dari awal pelantikan sampai di akhir dapat uang transport ini, totalnya sebesar Rp1.275.000. Jadi awalnya yang pelantikan Rp50.000 ditambah uang BIMTEK Rp75.000, totalnya kan Rp125.000. Lah ditambah uang dari hasil pemilu KPPS itu, honor yang gaji pokoknya itu 1.100.000. Nah, plus ditambah Rp50.000 uang transport. Jadi totalnya Rp1.275.000 guys. Untuk buktinya ini masih di sini guys. Sebenarnya kemarin itu coba aku tak buka uang BIMTEK-nya, mungkin ya banyak guys. Coba aku gak buat guys uangnya guys. Ini guys. Nah, untuk kalian anggota KPPS, berapa nih gaji kalian di wilayah kalian? Karena dengar-dengar setiap TPS itu berbeda-beda guys gajinya guys. Apakah itu benar apa bohong guys ya? Coba kalian langsung isi aja di kolom komentar berapa gaji kalian yang kalian dapat di pemilu tahun 2024 untuk TPS. Oke, terima kasih. Dan untuk kalian jangan lupa subscribe di bawah ini untuk dukung selalu channel aku agar aku selalu semangat dalam membuat konten. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakam. Saya seorang pemuda yang berjualan terang bulan. Tapi terang bulan punya aku ini jadul. Bisa dikatakan bukan terang bulan zaman sekarang ya. Dan sebagian orang mengenal saya sebagai pemuda yang berjualnya sepele. Kenapa dibilang sepele? Karena pada umumnya orang berjualan itu memiliki rombong yang besar, rombong yang cukup enak dipandang, jualan yang seharusnya memiliki tempat makan di tempat, jualan yang minimal. Terkadang pemikiran anak muda itu kalau bisa jualan itu yang bagus sedikit, apa? Jualan yang memiliki tempat untuk berteduh, jualan yang memiliki minimal AC seperti kafe gitu. Tapi tidak apa-apa, itu tidak jadi masalah. Oleh karena itu, suatu hari aku akan membuktikan kepada semua orang kalau saya akan sukses, kalau saya akan dapat membanggakan kedua orang tua saya, kalau saya akan membuktikan semua kata-kata orang yang tidak enak itu akan menjadi kebalikannya. Yang tidak enak menjadi enak. Tapi saya di sini bukan menceritakan tentang kehidupan orang lain, tetapi saya di sini akan menceritakan hal atau peristiwa menarik yang saya alami ketika saya berjualan. Mari kita simak baik-baik kisah dari Muhammad Hakam, si penjual terang bulan jadul.